Oke, shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ucup PI, ya, Yusuf PI. Saya pernah debat dengan dia dan berdiskusi banyak hal dan membantah setiap argumentasi dan juga meluruskan kekeliruannya ketika dia mengutip ayat Alkitab. Dalam kesempatan ini teman-teman, saya juga akan menanggapi apa yang dia sampaikan di dalam videonya ketika dia mengutip ayat Alkitab, dan terbukti memang kalau cara pikirnya jorok, ya, pasti ketika baca Alkitab pikirannya selalu jorok, sehingga ketika ayat yang dia baca selalu saja tafsirannya itu ngaur. Nah, kita meluruskan apa yang dikatakan oleh Yusuf PI supaya banyak orang tidak disesatkan dengan apa yang dia sampaikan. Mari kita bahas bersama-sama. Berkaitan tentang masalah perempuan, Des. Kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan, Des. Lagi-lagi Tuhannya Edes, aduh. Di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan, ya. Tuh urusan perempuan tuh, ya. Terus Des. Coba kau ya baca dulu kitab kau, ya. Nih ya. Apa kata Amsal 2327, ya? Amsal 2327. Karena perempuan Sunda adalah lubang yang dalam. Baca Des, baca. Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Urusan lubang perempuannya Tuhannya Edis ini. Aduh, perempuan lagi. Tadi udah minta jatah perawan, ini lubang perempuan pula diurusi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih, Des, ya, nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena aku nggak heran, Yesus kan lewat lubang perempuan juga, ya. Kayak gitu. Aku nggak heran. Jadi kalau Tuhanmu selalu ngurusi perempuan gitu, ya. Jadi kayak gitu. Tuh, ya, Amsal 23 nomor 27, ya. Jadi urusan lubang perempuan aja sampai Tuhanmu urusi gitu. Kau nggak usah, ya, urusi nabiku atau urusannya di tempatku, itu nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau urusin perempuan, coba kitabmu dulu, ya. Kenapa Tuhan minta jatah perawan 32 perawan? Terus kenapa Tuhan urusi lubang perempuan? Lubang perempuan Sunda katanya lubang yang dalam. Kok tahu? Kok tahu kayak gitu, Des, ya? Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Tahu dia. Ya, itulah video dari Yusuf PI di mana dia mengutip ayat Alkitab di dalam Amsal pasal 23 ayat 27 dan memberikan penjelasan seperti yang sudah kita dengarkan di dalam videonya, teman-teman. Ya, memang kalau kita bertemu dengan orang seperti Yusuf PI ini, ya, kita akan mendapati kedunguan, ya. Saya pakai kata kedunguan. Tidak apa-apa, ya, karena memang apa yang dia sampaikan itu jauh dari maksud makna dari teks Alkitab. Nah, saya ingin beritahu kepada kita terlebih dahulu mengenai apa maksud dan tujuan penulisan kitab Amsal, ya. Teman-teman, kitab Amsal ditulis ini sebetulnya sasaran dan maksudnya adalah supaya setiap orang yang mendengarkan, baik mereka yang muda dan yang sudah usia dewasa, diajarkan supaya memiliki hikmat di dalam hidup mereka. Dan tidak hanya memiliki hikmat, dengan hikmat yang mereka miliki itu mereka bisa hidup di dalam kebenaran, dan hikmat itu memimpin mereka kepada kebenaran, kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya banyak sekali kata-kata bijak di dalam kitab Amsal ini, sehingga kalau banyak orang-orang muda suka membaca Alkitab, khususnya kitab Amsal, kita akan menjadi seperti orang yang bijaksana. Dan tentu sumber hikmat yang sejati adalah Allah kita itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu berdoa menjadi seorang Kristen yang takut Tuhan, supaya hidup kita pun bisa menjadi seorang yang berhikmat. Mari kita bahas ayat Alkitab yang beliau kutip, teman-teman, ya. Saya mulai membaca dari ayat yang pertama karena dia mengutip ayat
Alkitab dalam Amsal 23 ayat 1 dan seterusnya ya. Walaupun dia fokus tadi hanya di ayat yang ke-27. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ya, ini nasihat pertama ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini bicara soal hidup ya. Kalau kita diundang misalnya duduk dengan orang-orang penting dan bisa makan bersama dengan mereka. Nah, di situ dikatakan taruhlah pisau pada lehermu, walaupun besar nafsumu, kamu bisa membatasi dirimu. Ini nasihat yang sangat penting. Lalu jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niat hatimu ya. Ini bukan berarti Tuhan tidak mau kita kaya ya, karena Alkitab juga memberikan keterangan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Dan saya lanjut di dalam ayat yang ke-10 teman-teman ya. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Nah, ini mulai nasihat mengenai batasan-batasan kepada setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan supaya mengerti batas-batasannya. Di situ dikatakan jangan memindahkan batas. Ya, itu artinya bukan hanya memindahkan batas, tetapi juga mengambil hak orang lain ya. Apalagi di sini dikatakan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka. Kita akan berhadapan dengan pemilik mereka, Tuhan itu sendiri ya. Lalu ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, ayat 15 ini penting ya. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Nah, sekarang kita masuk ayat 19 untuk mendekati ayat 27. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Nah, ini adalah nasihat yang sangat penting ya. Kalau engkau terjun atau terlibat di dalam minum anggur dan engkau menjadi mabuk, maka engkau tidak bisa mengontrol dirimu, sehingga dengan demikian engkau dengan mudahnya bisa jatuh di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya nasihatnya adalah jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum anggur dan si pelahap bisa menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, sekarang saya masuk dalam ayat yang dibaca oleh Yusuf PI ya. Kita baca ayat 27 dan 28 saja ya. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, teman-teman, dari ayat yang dikutip ini oleh Yusuf PI, dia menafsirkan Tuhan kita ini bicara soal lubangnya seperti video tadi. Betapa sempit, betapa kotor pikiran dari seorang Yusuf PI ini ya. Dia mendatangi Alkitab dengan membawa apa yang dipikirannya dan memasukkannya ke dalam teks. Padahal maksudnya bukan begitu ya. Nah, kalau tadi saya mengutip ayat supaya orang tidak minum anggur dan mabuk, nasihat yang berikutnya adalah ini digambarkan perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Ini bukan bicara soal sesuatu yang kotor, tetapi Amsal ya memberikan nasihat supaya orang yang ikut Tuhan itu tidak terpikat oleh perempuan jalang. Karena kalau mereka sudah terpikat dengan perempuan jalang, maka mereka akan jatuh ke dalam lubang yang dalam, dan mereka terikat dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Karena mereka sudah terpikat di dalam dan sudah ikat di dalamnya. Itu maksudnya, itu bukan lubang yang seperti yang dijelaskan oleh Yusuf P. Dan di situ juga dikatakan
Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini artinya hampir mirip. Jadi perempuan asing itu kalau terjerat dengan perempuan asing itu akan masuk ke dalam lubang yang sempit, yang dalam, dan mereka susah sekali untuk keluar di dalamnya. Dan ini akan menghancurkan bukan hanya diri, tetapi keluarga, anak-anak, dan juga masa depan hidup dari setiap pribadi dan keluarga itu. Dan itu ditambahkan, dijelaskan di dalam ayat yang ke-28. Bahkan seperti penyamun yang menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Jadi perempuan itu digambarkan seperti penyamun yang menghadang sehingga memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Suami mengkhianati istri karena jatuh di dalam dosa perzinahan, masuk di dalam jerat perempuan jalang dan jerat perempuan asing. Dan tidak hanya digambarkan perempuan asing, tapi ini juga ada kaitannya dengan penyembahan berhala, dewa asing. Nah, itulah sebabnya Amsal menasehati ya, supaya orang yang ikut Tuhan itu bijaksana, tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi maksudnya bukan seperti yang disampaikan oleh Yusuf PI. Itu adalah pikiran kotor yang dicemari oleh dosa, yang membuktikan bahwa dia tidak mengerti kitab suci dan tidak mengenal Allah dengan benar. Demikian saja tanggapan saya kepada apa yang disampaikan oleh Yusuf PI. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.